Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ratu Prameswari yang kembali menemani Anda dalam program berita For Your Press kali ini. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi, kali ini di kawasan Jalan Jejatayan, Sukabumi. Sebuah truk bermuatan bahan material menabrak tiang listrik hingga roboh dan mengakibatkan kemacetan parah di kedua arah. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter kami, Carlita Belfambo, yang sudah berada di lokasi kejadian. Selamat siang pemirsa, saya Carlita Belfambo melaporkan dari Jalan Jejatayan, Sukabumi. Pada 27 April 2025 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan ini. Sebuah truk menabrak tiang listrik hingga roboh dan menutup hampir setengah badan jalan di kawasan ini yang menyebabkan kemacetan dari arah Jakarta menuju Cibadak maupun sebaliknya. Baik pemirsa, untuk informasi selanjutnya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Marjoko Eka Putra, selaku tim leader K3L dan keamanan. Dengan Yusuf Ramadan selaku officer kinerja di PLN Cibadak. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Pak kronologis dari kecelakaan ini terjadi? Kronologisnya informasi ya, dari tadi setelah kita koordinasi dengan pihak polisian sama supir ya. Informasinya truknya tidak kuat nanjak ya, terus mungkin remnya juga kurang tekanan anginnya atau gimana ya, jadinya mundur terus nabrak tiang, akibatnya tiang jadi patah. Baik, bagaimana proses evakuasi dari kawasan ini Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Baik, untuk evakuasi alhamdulillah ini sudah berjalan ya, kurang lebih sekitar 70% lah. Kita tinggal menunggu evakuasi daripada semen ini ya, karena kita dari sisi PLN itu tidak bisa kerja karena tadi terhalang oleh material semen gitu di titik di titik tiang yang akan kita pasang tiang baru. Kerugian mungkin ya yang diindikan oleh PLN itu ya kurang lebih estimasi itu sekitar 17 jutaan lah atas kejadian ini. Mungkin itu. Baik Pak, selanjutnya apakah ada korban jiwa dari kecelakaan ini Pak? Kalau informasi tadi memang nggak ada korban jiwa ya, karena posisi kejadian kurang lebih subuh ya. Tapi dampak yang dirugikan itu ya ini aset-aset PLN, terus mungkin tadi pemadaman ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas partisipasinya. Oke. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Carlita yang sudah melaporkan langsung dari Jejatayan, Sukabumi. Kami juga tentunya akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Beralih ke berita berikutnya, pemirsa, telah terjadi pencurian pada tanggal 27 April 2025 di kawasan Cimahpar, Kota Sukabumi. Aksi pembobolan ini dilakukan oleh dua orang pelaku dan diduga telah direncanakan sebelumnya. Para pencuri mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop, jam tangan, dan perhiasan. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Polres Kota Sukabumi. Pencurian yang terjadi di kawasan Cimahpar, Kota Sukabumi ini berlangsung pada pukul 11:18 waktu Indonesia Barat. Para pelaku diketahui telah mengintai rumah korban sejak 1 bulan sebelumnya. Aksi pencurian dilakukan saat korban dan keluarganya tengah berpergian ke Bandung. Dalam menjalankan aksinya, para pencuri tidak hanya mengambil barang-barang berharga milik korban, akan tetapi juga merusak pintu utama rumah korban. 27 berarti hari Minggu pukul 11.01 si pelaku membongkar paksa gerbang depan. Ya, gerbang depannya dipaksa sampai jebol. Dia masuk ke rumah, dia congkel pintu depan rumah saya, dia congkel. Akhirnya ngebuka. Terjadilah aksi pencurian, terekam CCTV. Korban mengaku mengetahui kejadian tersebut saat akan memeriksa paket melalui CCTV garasi yang ternyata dirusak oleh pelaku. 11.23. Nah, 11.23 itu saya di WA oleh tukang paket. Pak, paket saya simpen di depan pintu ya. Saya tadi panggil, Bapak tidak ada. Pintunya ngebuka, Pak. Gerbang ngebuka. Saya cek CCTV gerbang yang di garasi. Saya punya 2 CCTV di garasi. Itu hilang. Offline. Saya cek yang di atas kulkas, ada di atas kulkas ada CCTV. Sengaja saya samarkan di situ supaya nggak ngeh ya. Pintu sudah terbuka. Pintu depan sini si emang paket 11.23 nge-WA, pelakunya itu 11.18 tuh di sini.
Atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkannya ke Polres Sukabumi. Dan saat ini polisi tengah mencari identitas kedua pelaku berdasarkan sidik jari dan rekaman CCTV sebagai bukti pencurian. Selang 5 menit lapor polsek, polsek diarahkan ke Polres, dari Polres langsung datang ke sini sore harinya langsung olah TKP. Tim Liputan For Your Press melaporkan. Baik demikian pemirsa rangkaian berita hari ini, terus ikuti informasi terkini dan terpercaya hanya di For Your Press. Saya Ratu Prameswari mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ratu Prameswari yang kembali menemani Anda dalam program For Your Pers. Pemirsa, banyaknya hari libur di bulan Mei membuat masyarakat mulai merencanakan liburan. Untuk itu, rekan kami Carlita Belva Uma akan mengajak Anda untuk ikut berlibur di tempat wisata yang berada di Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Bulan Mei lagi banyak long weekend. Anda dan keluarga pasti sedang mencari destinasi wisata yang cocok untuk Anda kunjungi. Kali ini saya akan merekomendasikan Anda tempat wisata yang menarik, yaitu wisata Koi Haji Suhendi di Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Bagaimana sih keseruannya? Yuk kita intip! Sebelum memasuki area wisata Koi Haji Suhendi, saya membeli tiket terlebih dahulu di dekat parkiran. Wisata Koi Haji Suhendi ini buka setiap hari, khusus di weekend, wisata ini buka lebih pagi dari biasanya. Berapa Pak harga tiket untuk masuk ke sini Pak? Untuk tiket masuk ke wisata situ Koi Haji Suhendi cuma 10.000. Dari 10.000 itu kita bisa dapatkan gazebo, fasilitas dari kami. Misalkan kalau biasanya ada yang booking itu kebanyakan yang bikin acara kayak kumpulan keluarga ataupun senam ataupun selain itu ya biasanya di booking, cuman booking juga nggak bayar. Selain dari itu misalkan kalau penuh nggak kebagian tempat dari gazebo, kita juga sediakan tikar juga, itu juga fasilitas dari kami semua. Kalau selain dari itu mulai dari wahana yang kayak gini kita bayarnya satu orangnya Rp5.000. Kalau yang di atas juga 10.000, ada wahana balon, ada kereta untuk anak-anak, roller coaster. Selain dari itu ada mandi bola juga, itu 10.000 semuanya sepuasnya. Kita nggak taktor untuk waktunya. Kalau untuk wahana ini 5.000 satu orang, kita taktor durasinya 10 menit untuk lamanya. Selain dari itu sih ya kita menyesuaikan. Untuk buka saya dari jam 7 sampai kalau hari biasa sampai jam 4. Kalau hari Minggu kita lontem paling sampai setengah 6 kurang lebihnya. Tergantung jurusan kita lihat pengunjung, ada yang misalkan kan kalau hujan kita juga nggak berani untuk mengusir, jadi nunggu sampai jam 6 kurang lebih. Paling rame biasanya hari apa Pak? Kalau untuk hari rame sekarang kebanyakan hari Minggu karena sekarang kan udah mulai ada untuk kenaikan kelas anak-anak TK, mulai udah ada banyak bookingan juga. Mulai dari tanggal 11 kita udah ada pemasukan bookingan kurang lebih dari TK ada 6 TK. Kalau untuk TK-nya kita belum tahu namanya, tapi nanti hari Minggu tanggal 11 kita mau bikin acara di sini buat anak-anak TK semuanya. Anda lupa membawa bekal? Tenang aja, di sini terdapat berbagai macam jajanan yang dapat Anda nikmati bersama keluarga. Baik, Bapak kesini pertama kali atau sebelumnya udah pernah, Pak? Kayaknya untuk yang ketiga kalinya saya ke sini. Ya, kenapa sih Pak Bapak memilih tempat ini untuk berwisata bersama keluarga? Selain dari tiket kuponnya relatif murah, terus di sini nuansanya enak, adem.
Oke, gimana sih Pak kesan-pesan Bapak terkait lokasi ini? Oke, ini gimana ya? Selain kita untuk menikmati alam ya, lebih kepada alam dengan biaya yang relatif murah, terus enak aja gitu untuk ngadem lah di sini. Bapak terima kasih. Oke, siap. Wisata Koi Haji Suhendi ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti gazebo yang bisa digunakan untuk beristirahat dan berkumpul. Area musola dan toilet yang bisa digunakan oleh pengunjung tanpa biaya tambahan sehingga sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga. Tak hanya fasilitasnya lengkap, wahana yang ada di tempat wisata ini juga menarik loh. Ada kolam renang anak, memberi makan ikan, dan yang paling menarik adalah Anda bisa bermain perahu bebek sambil bersantai. Baik pemirsa, begitulah keseruan kita hari ini di Wisata Koi Haji Suhendi. Saya Carlita Belfaubo melaporkan dari Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Baik, demikian pemirsa rangkaian berita hari ini. Terus ikutin informasi terkini dan terpercaya hanya di For Your Pers. Saya Ratu Permaisuri, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ratu Prameswari yang kembali menemani Anda dalam program For Your Pers. Pemirsa umat kuda di seluruh dunia termasuk di Indonesia hari ini merayakan Hari Raya Waisak. Di Vihara Widi Sakti, Kota Sukabumi, suasana hikmat terasa saat ratusan umat berkumpul untuk melakukan doa, meditasi, dan perenungan memohon kedamaian dan kebahagiaan semua makhluk. Untuk mengetahui bagaimana suasana perayaan Hari Raya Waisak tahun ini, sudah ada rekan kami Carlita Belfaubo serta juru kamera kami Pilia Witri yang akan melaporkan langsung dari Vihara Widi Sakti, Kota Sukabumi. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Vihara Widi Sakti, tepatnya berlangsungnya perayaan Hari Raya Waisak 2569B. Umat Buddha dari berbagai daerah tampak hadir untuk mengikuti rangkaian ibadah yang penuh makna ini. Hari Waisak sendiri memperingati 3 peristiwa suci dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Suasana di vihara ini terasa hikmat dan damai seiring umat menjalankan ritual dengan penuh penghormatan. Untuk informasi selanjutnya, saya sudah bersama salah satu pandita dari Vihara Widi Sakti Sukabumi. Kenalkan diri dulu Bapak. Baik, perkenalkan saya Upasaka Pandita Ditidamo Repri Sundana dari Vihara Widi Sakti Kota Sukabumi. Majelis saya dalam Majelis Budayana Indonesia. Bagaimana Pak proses persiapan Hari Waisak untuk perayaan? Baik, terima kasih. Jadi kita pada hari ini sedang menyelenggarakan salah satu hari yang dikenal dengan Hari Buddha yang sangat penting bagi umat Buddha, yaitu Hari Trisuci Waisak. Di mana Hari Trisuci Waisak ini kita peringati sebagai 3 peristiwa penting dari Guru Agung. Yang pertama adalah kelahiran dari seorang bodhisattva yang bernama Siddhartha di Taman Lumbini, dan peristiwa kedua juga sangat agung bagi umat Buddha karena seorang bodhisattva mencapai kebuddhaan di Bodhgaya dan menjadi seorang sama Sang Buddha. Dan peristiwa terakhir juga begitu sangat mengharukan karena peristiwa ini merupakan mahaparinibbananya Sang Buddha, yaitu di Kusinara. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan yang ingin disampaikan kepada umat Buddha pada Hari Waisak ini Pak? Oh, jadi kami setiap sudah menjadi satu
tugas kami sebagai seorang umat Buddha bahwa setiap hari Trisuci Waisak kami menyelenggarakan hari Trisuci Waisak ini secara bersama-sama, dan kita bisa melihat bahwa kunjungan di hari Waisak ini sangat luar biasa. Umat bisa mencapai sekitar kurang lebih antara 400 sampai 500 umat ya begitu. Mereka begitu antusias untuk mengenang peristiwa-peristiwa yang begitu luhur dan begitu agung sebagai umat Buddha, yaitu Guru Agung Buddha Gautama. Demikian yang bisa disampaikan, dan kami merasa sangat berterima kasih kepada umat yang begitu antusias. Mereka datang sejak tadi pukul 6, karena kami mulai pukul 6, melakukan pradaksina, yaitu dengan pencurahan air wangi kepada Rupang Bayi Siddhartha, dan juga kepada Buddha ketika mencapai penerangan sempurna, dan juga parinibbananya Sang Buddha. Itu adalah 3 momen di mana kita pun sujud dan bakti kita kepada Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk perayaan tahun ini? Oh baik, harapan kami ya, kami sangat senang sekali ya bahwa ternyata kami bisa melaksanakan hari Trisuci Waisak ini secara aman, karena ini juga salah satu bentuk daripada toleransi beragama di Kota Sukabumi begitu sangat baik sekali. Kami pun saling mendukung. Ternyata di bawah pun kami mendapatkan penjagaan yang cukup baik dari aparat pemerintahan, juga ikut membantu kami di dalam melindungi kami para umat, dan juga kami melaksanakan perayaan ini dengan penuh sukacita dan juga perasaan yang sangat aman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Demikian laporan langsung dari Vihara Widya Sakti terkait perayaan Hari Raya Waisak. Dari Sukabumi, saya Karlita Balfaumbo melaporkan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Karlita Balfaumbo dan juru kamera kami Filia Witri yang melaporkan langsung dari Vihara Widya Sakti Kota Sukabumi. Demikian rangkaian berita hari ini, terus ikuti informasi terkini yang terpercaya hanya di For Your Pers. Saya Oto Permisori mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Roto Prameswari pada program For Your Voice kali ini. Pemirsa, mahasiswa program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University kembali menghadirkan sebuah perayaan budaya yang syarat akan makna. Dalam Festival Budaya Nusantara 2025 yang digelar di alun-alun Kota Bogor ini, berbagai pertunjukan budaya dari seluruh penjuru Indonesia ditampilkan dengan penuh semangat. Salah satunya adalah drama musikal budaya Aceh yang berhasil mencuri perhatian para pengunjung. Maka dari itu, mari kita ikuti keseruannya bersama dengan rekan kami Rifana Ralifa yang sudah berada di lokasi. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di Festival Budaya Nusantara yang dilaksanakan di alun-alun Kota Bogor. Festival Budaya Nusantara ini dilaksanakan oleh Prodi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Yuk ikuti keseruannya hari ini. Drama musikal Aceh sukses mencuri perhatian pengunjung Festival Budaya Nusantara ke-16. Mengangkat legenda rakyat tentang seorang putri yang dikutuk menjadi batu karena mengabaikan nasihat orang tuanya, penampilan ini menyuguhkan kombinasi menarik antara seni tari, musik, dan drama. Penampilan yang disajikan begitu kompak dan penuh semangat. Penampilan ini hadir dengan kemasan yang berbeda dari ciri khas budaya Aceh yang elegan. Penampilan ini disajikan dengan konsep yang lebih fun, tetapi tetap sesuai dengan makna dan terdapat elegansi khas budaya Aceh.
Untuk yang pertama, saya melihat sesuai dengan sejarah ya. Ada cerita putri yang menjadi batu itu karena tidak menuruti nasihat orang tuanya. Dia tetap memaksakan diri, akhirnya menjelma menjadi ratu yang menjadi batu itu. Terus kedua ada kekompakan yang luar biasa dari gerakan tari saman ya, semuanya berkolaborasi, berkontribusi sehingga gerakannya sangat atraktif sekali. Sekali ya Ibu. Oke, jadi kan kalau misalkan dari tahun-tahun sebelumnya memang yang ditampilkan itu ciri khasnya tuh tentang pernikahan dan juga saman gitu ya. Tapi kalau untuk tahun ini kita mau coba konsep yang masih mengusung tentang tema Aceh gitu. Biasanya kan Melayu itu sangat elegan gitu ya. Tapi kita mau juga bawain konsep yang fun. Jadi kita akhirnya pilih drama musikal untuk tahun ini. Oke, jadi untuk harapan untuk Festival Budaya Nusantara ke-17 pastinya kita ingin lebih baik lagi, dan untuk budaya Aceh terutama pastinya kami mengharapkan kalau nanti yang melaksanakan selanjutnya dapat memberikan konsep yang lebih baik dan lebih baik pokoknya, lebih baik untuk selanjutnya. Terima kasih ya Kak, maaf ya ganggu waktunya. Penampilan drama musikal Aceh merupakan bagian dari beragam pertunjukan budaya di Festival Budaya Nusantara tahun ini. Melalui festival ini, mahasiswa Komunikasi Digital dan Media IPB University diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda dan masyarakat yang lebih luas. Keseruan Festival Budaya Nusantara tahun ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Kembali ke studio. Baik pemirsa, penampilan drama musikal budaya Aceh hari ini dapat menyampaikan pesan moral yang kuat dan memperkaya pengalaman kita tentang budaya daerah. Festival Budaya Nusantara ke-16 tahun 2025 ini dapat menjadi bukti nyata bahwa generasi muda mampu menghadirkan tradisi dalam kemasan yang kreatif dan relevan. Semoga semua pelestarian budaya ini terus hidup dan menginspirasi lebih banyak kalangan di masa mendatang. Saya Ratu Parmeswari, pamit undur diri, sampai jumpa pada liputan berikutnya. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ratu Prameswari yang kembali menemani Anda dalam program For Your Pers kali ini. Pemirsa, belajar sambil berwisata kini menjadi tren baru. Salah satunya lewat eduwisata pertanian. Hanya mengenal lebih dekat dunia tani, pengunjung juga diajak merasakan langsung pengalaman bercocok tanam. Seperti apa keseruannya? Berikut rekan kami Karlita Belva Umbo melaporkan dari wisata edukasi pertanian Desa Kebon Pedes Pantes. Halo pemirsa, liburan panjang semakin dekat nih. Anda dan keluarga apakah sudah menentukan wisata yang akan Anda kunjungi? Hari ini kita akan berkunjung ke tempat wisata sekaligus belajar mengenai pertanian nih. Lokasinya ada di Desa Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Yuk kita ikuti keseruannya hari ini. Wisata edukasi Desa Kebon Pedes Pantes merupakan salah satu tempat wisata yang memberikan pengalaman bermain sambil belajar. Terletak di Desa Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, tempat wisata ini terdiri dari 5 tahun yang lalu. Meski belum diresmikan sebagai tempat pariwisata, wisata edukasi Desa Kebon Pedes Pantes ini sudah banyak didatangi oleh pengunjung, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Tidak hanya menyediakan satu jenis buah, tempat wisata edukasi Desa Kebon Pedes Pantes ini juga menyediakan berbagai buah-buahan untuk ditanami dan dipetik secara langsung. Itu diantara buah-buahan ya untuk tanaman hortikulturanya yang pernah ditanam di sini, diantaranya
tanaman cabai ya, cabai rawit maupun cabai merah keriting dan besar. Terus melon, juga semangka, labu kabocha juga pernah ditanam di sini, dan termasuk sayur-mayurnya juga seperti sawi dan selada bokor seperti itu. Untuk masuk ke tempat wisata ini, pengunjung cukup membayar seharga buah yang dipetik dan dibawa pulang. Harga buah yang dipetik beragam tergantung jenis dan ukurannya. Itu fluktuasi harga ya. Fluktuasi harga, angka terendah tuh kalau melon itu tergantung jenisnya. Kalau misalkan jenis yang musmelon tuh yang ada netnya gitu kan, itu biasanya pasaran umum kan, pasaran lokal itu di angka 4.000 5.000 gitu, paling tinggi sampai 8.000. Kalau misalkan yang premium seperti jenis sweetnet, golden melon yang pernah Bapak tanam itu memang harganya di atas 10.000 gitu, minimal 10.000 sampai ke harga 25.000 kalau yang premium gitu. Cuman lebih luas gitu kan cara pemeliharaannya, cuma itu aja. Kalau semangka ya standar ya, kalau semangka tuh kalau yang non biji memang harganya itu bisa di atas 5 dan 10.000. Kalau yang misalkan yang biasa yang berbiji itu masuk ke pasaran lokal ya antara 4 sampai 5.000. Selain belajar tentang tanaman, di sini Anda juga bisa mengajak keluarga untuk bersantai dan menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah di gazebo atau saung yang tersedia. Untuk gazebo sendiri merupakan fasilitas yang diberikan tempat ini, jadi Anda tidak perlu membayar biaya sewanya. Tak hanya itu, Anda juga bisa berfoto dan berselfie ria di beberapa spot foto yang telah disediakan. Gimana nih pemirsa, seru banget bukan? Ternyata menanam itu gak hanya butuh ketelatenan, tetapi juga butuh ilmu dan juga pengalaman. Wisata edukasi pertanian Desa Kebon Pedes ini sangat cocok buat Anda kunjungi bersama keluarga untuk lebih mendekatkan diri dengan alam. Saya Carlita Belva Umbo melaporkan dari Desa Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Baik, terima kasih Carlita Belva Umbo yang melaporkan langsung dari Wisata Edukasi Desa Kebon Pedes Pantes, Kabupaten Sukabumi. Demikian pemirsa rangkaian berita hari ini, terus ikuti informasi terkini dan terpercaya hanya di Foria Vers. Saya Ratu Permaisuri mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.